Allah itu kudus, maka kita pun harus kudus. Apa saja kehendak Allah dalam hal kekudusan yang perlu kita jaga? Shalom. Bertemu kembali dalam Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Mari perkaya wawasan pengetahuan dan iman kita terhadap firman Tuhan melalui acara ini. Bagi saudara yang baru mengikuti program ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Juga klik tanda loncengnya. Bersama saya, Pendeta Dr. Yun Duhi. Shalom, Pendeta Yun. Shalom. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Haleluya. Pendeta, telah ada pertanyaan yang masuk, dikatakan atau ditanyakan dalam khotbah sebelumnya. Pendeta ada menyebutkan tentang kehendak Allah dalam makna tunggal dan kehendak Allah dalam makna jamak. Nah, secara khusus di antara kehendak Allah dalam makna jamak tentang kekudusan. Nah, apa saja kehendak Allah yang harus kita jaga? Ya, terlebih dahulu saya mau review sedikit. Kehendak Allah dalam makna tunggal adalah melihat kepada anak dan percaya sehingga memperoleh hidupnya kekal. Yohanes 6 ayat 40. Itu perihal makan darah dan daging anak Allah, makan darah dan daging anak Allah sehingga menjadi orang hidup. Singkat kata itu adalah pergerakan menghidupkan orang mati. Sebaliknya, kehendak Allah dalam konsep jamak adalah pertobatan, kekudusan, syukur, dan pengabdian, dan lain-lain. Dari antaranya, kekudusan itu paling banyak dibahas di kitab Imamat di Perjanjian Lama. Kekudusan juga merupakan kehendak yang penting dalam Allah memanggil umatnya. Coba kita buka Imamat 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Ya, orang-orang hidup dengan tujuan mewujudkan kehendak diri atau jati diri yang diinginkan. Yaitu orang-orang dunia hidup dengan putus pergaulan dengan Allah. Cobalah saudara lihat di sekitar saudara, apakah ada orang-orang yang sedang tinggal di dalam surga? Bukankah semua orang sedang hidup dengan mengeriap dan merayap di atas bumi dan hanya hidup dengan memandang bumi saja? Tapi jika jemaat kudus yang percaya mengasihi hal-hal bumi seperti itu, bagaimana? Dikatakan bahwa kasih Bapa tidak ada di dalamnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Nah, kudus pertama-tama itu berarti kehidupan yang dipisahkan, dibedakan dari dunia. Itu sebabnya jemaat kudus menjalani kehidupan yang bergaul dengan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang menjalani kehidupan yang mengejar kekudusan Allah. Dapat dikatakan bahwa kehidupan yang seperti itulah kekudusan. Kekudusan atau kudus bahasa Ibrani adalah kadosh. Kata ini muncul sekitar 100 kali di Alkitab Perjanjian Lama. Dalam kata tersebut ditekankan makna dipisahkan atau dibedakan dengan kudus. Jadi umat Israel atau orang-orang percaya di zaman sekarang ini adalah orang-orang yang seperti apa? Kita adalah umat Allah, yaitu orang-orang yang telah membuat perjanjian dengan Allah, Sang Pencipta dan Sang Pemilik alam semesta. Umat Allah, ya. Jadi kita adalah orang-orang kudus yang harus dibedakan dari dunia dan hanya dipakai untuk Allah saja. Coba kita buka 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya. Jadi perihal Allah menyelamatkan umat pilihan, intinya pusatnya adalah kekudusan. Pendeta, jika begitu, kehidupan yang dibedakan dengan kudus itu harus tampaknya itu seperti apa? Atau secara detailnya itu dalam kehidupan kita seperti apa? Kita baca ya, Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka,
Kuduslah kamu sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Dan kita akan lihat secara detailnya bagaimana kita harus hidup. Ayat 3 sampai 4, ayat 5 sampai 8, lalu ayat 9 dan 10. Coba kita lihat ayat 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Selanjutnya ayat 4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Dikatakan, apa peraturan pertama yang detail untuk kekudusan? Segani atau hormati orang tua, kemudian jaga hari Sabat, lalu jangan berpaling kepada berhala-berhala, jangan membuat patung. Nah, di sini perintah menghormati orang tua dan menjaga hari Sabat adalah perintah masing-masing ke-5 dan ke-4 dalam 10 perintah kan. Yang uniknya, perintah ke-5 yaitu menghormati orang tua itu duluan disebut. Nah, sini menarik, Pendeta. Mengapa bentuk pencatatan di sini perintah ke-5 yaitu menghormati orang tua itu dicatat duluan, setelah itu baru dicatat tentang hari Sabat. Kenapa dicatat demikian? Alasannya adalah karena Allah mengangkat orang tua sebagai wakil Allah. Nah, menghormati orang tua berhubungan dekat dengan takut akan Allah. Nah, kenapa anak-anak di zaman sekarang ini tidak menghormati orang tua? Tidak ada alasan lain. Alasannya adalah mereka tidak takut akan Allah. Sebaliknya, orang tua yang mengaku percaya tidak berperan sebagai orang tua dengan baik dalam keluarga. Banyak orang tua tidak menjalani kehidupan yang layak untuk dihormati. Misalnya, orang tua berkata bohong, menipu, anak pun jadi lihat itu dan belajar itu. Maka coba baca ya, selanjutnya ayat 4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Kata berhala-berhala bahasa Ibrani-nya adalah elil. Bahasa Inggrisnya idols. Artinya hal yang hampa, yang tidak bernilai, yang tidak berguna. Idols dalam bahasa Inggris itu juga menunjuk pada berhala. Yang berarti dewa bangsa kafir atau Allah palsu. Artinya mereka ada di posisi yang unggul, yang menerima popularitas atau perhatian dari orang-orang seperti dewa atau Allah. Nah, mengapa anak-anak dari keluarga yang percaya mengejar hal-hal dunia yang hampa, yang bisa saja bahkan mereka lebih sukai daripada Allah? Mengapa anak-anak bisa lebih suka idola mereka dibandingkan Tuhan Allah, dibandingkan Alkitab? Ini sepertinya pertanyaan pendeta ini pun merupakan pertanyaan semua orang tua. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi kepada anak-anak? Hati mereka terpaut pada hal-hal demikian. Direbut hal-hal demikian. Itu tanggung jawab yang besar bagi orang tua. Alasan hati anak-anak terpaut pada hal-hal dunia adalah karena fondasi iman mereka, fondasi iman anak-anak tidak kuat. Sebaliknya, ketika orang tua menjalani kehidupan yang kudus, yang dibedakan dari dunia, anak-anak pun ikut lihat dan belajar. Itu sebabnya apa saluran atau sarana pertama bagi anak-anak untuk menghormati Allah? Itu adalah orang tua. Jadi iman anak-anak dimulai dari orang tua. Makanya kita perlu memahami di hati kita ajaran tentang peran orang tua yang muncul di Talmud. Yaitu apa yang Anda mau wariskan kepada anak-anak Anda. Saya harap Anda mewariskan kesadaran yang Anda warisi dari orang tua Anda gitu. Nah, konteksnya orang Israel yang percaya, di mana iman dan firman dijaga dengan baik. Iman itu yang harus diwariskan. Nah, ketika orang tua menjadi fondasi iman yang kokoh bagi anak-anak, barulah akan menjadi orang tua yang dihormati. Nah, tadi pendeta menjelaskan, saya memahaminya. Pendeta sedang membahas kehendak Allah dalam hal kekudusan di dalam keluarga, kemudian dalam hal gereja. Tapi bagaimana Allah menjelaskan kekudusan dalam segi komunitas masyarakat? Coba kita buka Imamal 19:5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan,
kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Selanjutnya ayat 6 juga. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga, haruslah dibakar habis. Ya, di sini kata korban keselamatan, bahasa Inggrisnya, bahasa Ibraninya shalom, yang berarti damai. Pada waktu perjanjian lama, di antara 5 korban persembahan, di ayat ini hanya disebut korban keselamatan atau korban pendamaian saja. Nah, korban pendamaian itu adalah korban syukur, yang bersyukur atas kasih karunia Allah, yaitu korban persembahan yang rela. Maksudnya, korban pendamaian ini adalah peraturan kudus untuk mewujudkan kehendak Allah, yaitu untuk menjalani kehidupan yang kudus, kita haruslah menjalani kehidupan yang bersyukur dalam segala hal. Jadi kita disuruh untuk berdamai dengan Allah, juga berdamai dengan orang-orang. Jadi korban persembahan yang lain hanya imam saja yang makan, tetapi korban pendamaian ini umat biasa pun bisa makan. Coba kita perhatikan cara korban pendamaian ditangani. Ya, kita kalau lihat Imamat 3 ayat 1, 6, dan 11. Untuk korban pendamaian disembelihlah lembu, domba, atau kambing. Misalnya menyembelih seekor lembu yang besar, beratnya bisa 1 ton. Kalau yang kecil 500 kg. Kalau begitu, apakah saudara bisa makan sendirian seekor lembu? Ya, nggak bisa ya. Ya, mungkin kalau simpan di freezer, lalu ambil sedikit-sedikit untuk waktu yang lama, mungkin bisa saja habiskan. Ya. Tapi disuruh apa? Disuruh jangan begitu. Diberikan batas waktunya, yaitu sampai kapan? Dari hari ketika memberi korban persembahan sampai besoknya saja. Dan yang tersisa apa ini? Sampai hari ketiga, yang tersisa sampai hari ketiga, semuanya disuruh untuk bakar. Nah, ayat 7, coba baca. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik, dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Ya, selanjutnya 8. Ayat 8. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebelum kita memahami arti rohani dari perintah ini, pokoknya coba kita pikirkan harafiahnya. Apakah kita bisa memakan seekor lembu itu di hari ketika itu dipersembahkan sampai besoknya? Misalnya selama 2 hari, ya 6 kali hanya makan daging sapi saja, bagaimana? Mungkin 1-2 kali enak, tetapi berikutnya akan enek kan? Enek. Kalau begitu, dari antara 1 ton itu, mungkin belum sampai makan 10 kg. Semuanya harus dibuangkan. Jadi, lebih baik bagaimana? Tinggal dibagi. Lalu setelah 2 hari lewat, di hari ketiga bisa saja timbul keserakan kan hatinya, keserakan. Tapi sebelum hilang hati untuk bagi-baginya, daging itu dibuat bisa dibagi. Habis dibagikan gitu. Habis dibagikan. Nah, ketika kesempatan untuk membagi-bagikannya masih diberikan, itu bisa dibagi. Jadi kehidupannya akan seperti itu. Seperti demikian, kehidupan yang kudus adalah kehidupan yang mewujudkan damai, pendamaian. Korban pendamaian adalah korban pesta yang membagi-bagikan bahkan kepada orang yang miskin, yatim piatu, janda, dan lain-lain. Yaitu selain imam, itu bisa dibagi-bagikan kepada semua orang untuk dimakan. Pendeta, apakah ada aturan-aturan lainnya dalam hukum Taurat yang menekankan bahwa hal yang sama dengan penjelasan pendeta tadi? Kita baca selanjutnya Imamat 19 ayat 9 dan 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Jadi singkat kata, kita disuruh untuk menjalani kehidupan yang memperhatikan orang-orang lemah.
Itulah sifat kehidupan dari umat yang dibedakan dengan kudus. Dikatakan bahwa ketika menuai, jangan ambil semuanya tanpa tersisa sedikit pun. Gandum-gandum yang masih ada di pinggiran ladang disuruh dibiarkan begitu saja. Juga berkas-berkas yang berjatuhan di ladang saat menuai, jangan dipungut. Ayat 10 selanjutnya, coba baca. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Di sini janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Bahasa aslinya jangan kau petik semua. Nah, jadi di zaman itu ada banyak janda, pengembara, juga orang-orang lemah. Maka ketika menuai anggur pun disuruh jangan petik semuanya. Anggur-anggur yang berjatuhan di ladang janganlah dipungut karena merasa sayang. Tetapi biarkanlah. Ketika jemaat kudus yang percaya hidup seperti demikian, itulah kehidupan yang kudus. Kalau begitu, apakah kita sedang menjalani kehidupan yang seperti demikian? Coba lihat dunia. Dunia maunya ambil semua, raup semuanya, lalu tumpuk di gudang. Setelah makan, jika ada sisa, baru keluarkan sedikit-sedikit untuk dikasih kepada orang, lalu bangga-banggakan itu. Dan perbuatan baiknya itu pun maunya diketahui orang-orang, dikabarkan di TV, koran, atau media. Ketika disuruh janganlah ambil semua gandum atau anggur, tetapi biarkanlah. Artinya apa? Ketika kita langsung berikan, bisa saja orang yang menerima merasa malu kan? Ya. Hati orang yang terima itu tidak selalu nyaman kan? Makanya disuruh apa? Jangan pungut semua, tetapi biarkanlah dalam kondisi berjatuhan di ladang begitu saja. Disuruh untuk dibiarkan supaya ada yang bisa ambil begitu saja. Pendeta, apa yang Allah ingin dari umat Tuhan bisa sadari lewat aturan kekudusan dalam komunitas masyarakat ini? Nah, inilah hati Bapa yang memperhatikan orang-orang lemah. Perihal hidup dengan memiliki sikap demikian, itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai kekudusan. Dunia ini penuh dengan keserakahan, tetapi orang percaya disuruh jangan begitu. Coba kita baca terakhir Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Satu lagi, Ulangan 24 ayat 19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Amin. Itulah rincian dari kehidupan yang kudus yang tadi dikatakan Tuhan, ya, diajarkan di Alkitab. Kuduslah kamu seperti aku kudus gitu. Semoga kita semua bisa menjalankan kehidupan yang kudus seperti demikian sehingga Tuhan Allah Bapa memberkati kita semua dalam segala pekerjaan kita. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Yun atas penjelasannya. Saudara, kekudusan merupakan kehendak Allah yang perlu diterapkan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kiranya pembahasan hari ini memberikan kesadaran bagi kita akan kasih Allah yang sangat besar. Bila saudara menerima kasih karunia Tuhan lewat tayangan hari ini, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tuliskan di bagian komentar dan kita akan membahasnya di kesempatan lainnya. Sampai bertemu pada Tanya Jawab Alkitab GPBSI Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom. Shalom.